Setiap hari Minggu pagi, pusat kota Cianjur, Jawa Barat berubah jadi lautan manusia. Bukan karena ada konser, tapi ada Car Free Day. Car Free Day di Cianjur bukan cuma tempat olahraga atau cuci mata, tapi juga surga kuliner viral yang bikin hati senang. Kira-kira ada kuliner apa saja ya di Pasar Kaget Car Free Day Cianjur? Senam, biar sehat. Pagi-pagi ya. Iya, kita kebetulan lagi ada di kawasan Car Free Day BLK. Di sini itu terkenal sama dengan pasar kaget untuk makanan-makanan yang pernah viral di Cianjur. Kita mau telusurin nih makanan yang viral apa aja yang ada di sini ya. Pokoknya semuanya enak. Sama seperti tempat lain, Car Free Day BLK dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi penasaran nih, ada apa aja ya jajanan viral yang banyak diburu pecinta kuliner Cianjur? Oh alah, ternyata ini pada jualan makanan tradisional nih. Kesukaan emak-emak ya kan. Kayaknya di situ ada talas, ada awuk, ada kue ali, sama ada getuk kayaknya ya. Jadi emang ini favoritnya emak-emak ya. Karena emang ini pertama makanan tradisional, jadi banyak yang suka. Terus sama teksturnya paling lembut. Lapak yang digemari masyarakat Cianjur, terutama kaum emak-emak, adalah lapak kue dan jajanan tradisional. Di sini ada jajanan siap santap, seperti getuk tumbuk, awuk, kue cincin khas Sukabumi, dan juga talas kukus Bogor. Semua makanan ini disukai emak-emak karena teksturnya empuk dan manis. Soal harga jangan ditanya, murah meriah. Semua jajanan tradisional ini cuma Rp2.000 saja loh. Car Free Day BLK Cianjur sudah ada sejak tahun 2011. Wow, lama juga ya. Awalnya hanya ditujukan untuk masyarakat Cianjur yang ingin olahraga seperti jogging, senam zumba maupun jalan pagi. Namun lambat laun banyak para pedagang yang mulai berjualan di event ini. Seiring pesatnya perkembangan kuliner, rata-rata pedagang di sini adalah pedagang makanan. Seperti kerupuk bumbu ini, muncul karena kreativitas orang Cianjur dalam mengkonsumsi kerupuk. Rasa kerupuk yang itu-itu saja menciptakan ide untuk menambahkan bumbu tabur aneka rasa dan minyak bumbu, sehingga rasanya jadi unik dan disukai banyak orang, bahkan sampai masyarakat luar Cianjur. Ada banyak rasa untuk kerupuk yang dinamakan kerupuk anti patah hati, serundeng gurih, bubuk manis, bawang, bubuk pedas, dan juga serundeng jeruk. Semua bumbu bisa dicampur sesuai selera. Nah ini dia kerupuk bumbu dadakan ya. Nah bumbunya macam-macam ya kita mau bikin ya. Nah ini kita masukin dulu kerupuknya. Kalau sudah kerupuknya baru kita kasih minyak. Nah ini minyak goreng ya. Bumbu racikan, minyak racikan ya. Ini minyaknya harus banyak. Kenapa? Tujuannya agar bumbunya nanti bisa menempel ya kan. Kalau nggak pakai minyak ini dia nggak nempel bumbunya ya. Kerupuk bumbu ini viral loh di Cianjur karena bumbunya yang tebal dan ada beragam rasa untuk kerupuk biasa seperti kerupuk jengkol, kerupuk bawang, sampai kerupuk melarat yang digoreng menggunakan pasir. Kerupuk bumbu populer di Cianjur karena harganya yang terjangkau, sekitar Rp10.000 per bungkusnya. Selain itu, pembeli bebas memilih rasa bumbunya sesuai selera. Nah, kalau ini jajanan yang pernah viral dulu, cilok bumbu kacang. Ciri khas cilok bumbu kacang dijualnya di baskom seperti ini. Yang bikin menggoda tentunya si bumbu kacangnya ya. Lihat aja deh, bikin ngiler kan? Kenalin nih Kang Asep, pencipta cilok bumbu kacang. Ia mulai membuat cilok bumbu kacang dan menjualnya di Car Free Day Cianjur pada tahun 2019. Tak disangka, usaha ciloknya viral hingga terkenal se-Indonesia pada tahun 2024. Bentuk cilok Kang Asep lebih besar daripada cilok biasa dan harganya sangat murah, cuma Rp500 aja satu butirnya. Yang bikin beda, bumbu kacangnya yang kental, jadi kunci kelezatan cilok Kang Asep. Dulu, kata Kang Asep, Car Free Day BLK ini sepi pedagang. Lama-lama banyak yang mencoba peruntungan berjualan di ajang mingguan ini hingga jadilah pasar kaget di mana kuliner mendominasi.
Awalnya gimana sih? Awalnya sih emang waktu itu pertama buka CFD mah dikit yang jualan. Gitu. Nambah tiap minggu nambah. Mengapes juga sih emang kesebut baru lah di sini. Baru ini jualan di sini 15 bulanan. Oh gitu? Ya, tapi ke CFD ini udah ada 4 tahun malah kayaknya. 4 tahun ya? Nah. Tapi emang kalau di sini emang banyaknya rata-rata ini ya makanan-makanan Kuliner ya, makanan siap saji. Siap saji ya. Oke. Gitu. Kalau seperti pakaian kan dikit lah gitu. Dikit, ya. Terhitung lah gitu. Kalau kuliner emang penuh gitu. Penuh ya. Dulu Asep berjualan cilok di Bandung, lalu pindah ke Car Free Day Bojong sampai akhirnya setelah pandemi mulai berjualan di Car Free Day BLK sampai sekarang. Walaupun masa viralnya telah berlalu, cilok bumbu kacang Kang Asep tetap populer hingga sekarang. Asep, ini kalau di sini tuh biasanya jualan awalnya berapa ember? Pertama teh 2 baskom, terus minggu ketiganya 3 baskom, minggu keempatnya 4 baskom, sampai sekarang 22 baskom. 22 baskom? Ya, 15 bulan, udah dari pertama jualan 15 bulan. Cilok bumbu kacang Kang Asep bisa habis 1 kuintal atau 100 kg hanya dalam 2 jam berjualan. Ini diperoleh karena konsisten dengan rasa dan resep yang selalu dijaga. Pakai bawang tuh. Nah, biar nggak penasaran, Alvin Pep langsung ke rumah Kang Asep nih buat ngintip proses pembuatan cilok dan bumbu kacangnya. Dulu Kang Asep membuat cilok dan bumbunya sendiri. Tapi sekarang ia sudah dibantu oleh 7 orang karyawan. Soalnya porsi cilok yang dibuat sekarang jauh lebih banyak, bisa sampai 1000 cilok per harinya. Yang pertama dibuat adalah bumbu kacang yang populer. Kacang yang dipakai adalah kacang tanah yang digoreng dulu baru ditumbuk. Ini dia kunci kelezatan untuk membuat bumbu kacang cilok Cianjur. Dia harus ditumbuk secara tradisional. Jadi bukan di blender maupun pakai mesin. Jadi harus ditumbuk kayak gini nih. Tujuannya apa? Biar si kacangnya mengeluarkan minyak. Minyak ya. Jadi minyaknya keluar, itu nanti membuat si kacangnya, bumbu kacangnya jadi lebih kental. Dan bumbunya harus dimasak nanti belakangan, jangan di sini karena dapat merubah rasa dari kacangnya. Iya, belum. Setelah ditumbuk halus, baru dimasak dengan bumbu-bumbu lain. Yang nggak boleh ketinggalan, bumbu cabai halusnya tuh. Setelah semua dicampur, bumbu kacang dimasak hingga mengental. Setelah itu, baru deh kita buat ciloknya. Bahan bakunya campuran tepung aci dan tepung terigu. Nah, Kang Asep, tadi kan kayaknya masukin air panas harus buru-buru. Itu kenapa harus buru-buru itu? Ya, soalnya kalau didiamin agak lambat, pasti ininya ngegumpal kayak apa biji-biji gitu. Kalau ini udah merata gini kan enak, jadi dibulet-buletnya om gitu. Oh gitu. Ya. Terus ini lengket juga gitu? Iya, cuman nanti kekenyalannya kan beda gitu. Kalau terlalu ini ada keras gitu ciloknya. Kalau misalkan itu kan tadinya kurang aduk gitu. Oh gitu. Tangan-tangan para pembuat cilok terkenal tahan panas karena untuk membuat olahan aci yang kenyal harus menggunakan air mendidih. Paduan tepung aci dan air panas bisa menentukan keberhasilan dalam mengolah aci. Terlalu banyak, adonan akan susah dibentuk. Tapi jika terlalu sedikit, adonan akan keras dan cepat retak. Bentuk cilok di sini tidak bulat sempurna. Inilah yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan cilok-cilok di daerah lain. Setelah dibulatkan, cilok direbus dalam air mendidih. Tapi nggak boleh lama-lama ya, sekitar 10 hingga 15 menit aja, sampai ciloknya terapung ke permukaan. Kang Ai, ini biasanya dalam satu wadah ini kan penuh nih. Berapa cilok biasanya? Biasanya 400 sampai 500 lah nyampe. 200 cilok? Iya. Buset. Ini kenapa harus ditaruh di sini? Kenapa nggak langsung dimasukin aja? Plus gitu. Takutnya airnya kan itu lagi mendidih tuh. Takutnya muncrat gitu. Oh, jadi muncrat ya? Oh gitu. Jadinya diwadahin gini biar aman, biar nggak muncrat ya. Biar nggak lengket-lengket juga ya kalau satu sama lain ya. Cilok akan direbus dulu sebelum dijual di Car Free Day supaya tetap lembut dan kenyal. Bagi warga Cianjur, CFD bukan hanya ajang olahraga, tapi juga wisata rasa mingguan yang sangat ditunggu-tunggu, terutama para emak-emak pecinta jajanan kaki lima.